مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhat thalaba rahimakumullah, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus sama-sama belajar sirah nabawiyah sebagai bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk terus membekali diri kita dengan berbagai ilmu dan agama sebagai bekal kehidupan kita di masa yang akan datang. Pada pertemuan pagi hari ini, insyaallah pelajaran sirah nabawiyah kelas 7, kita akan membahas atau kita akan masuk pada bab kedua tentang masa sebelum kenabian, di mana sirah nabawiyah yang kedua ini kita akan membahas banyak tentang bagaimana kondisi Mekah dan Quraisy sebelum Rasulullah SAW lahir, kemudian bagaimana kita akan mempelajari atau membahas tentang sejarah silsilah nasab Rasulullah SAW, tentang kakak buyutnya, tentang bangsa Quraisy dan seterusnya, sampai nanti Rasulullah SAW lahir dan kemudian Rasulullah SAW masuki masa remaja, masa kanak-kanak, masa remaja, kemudian masa di mana Rasulullah SAW siap-siap untuk menikah dengan Khadijah, dan kemudian Rasulullah SAW memasuki masa kenabian. Nah, pada bab yang kedua ini, sebelum kenabian, Ustaz akan membagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama kita akan membahas tentang Makkah dan bangsa Quraisy, kemudian kelahiran dan nasab Nabi. Kemudian di sesi yang kedua ada beberapa judul lagi yang harus dibahas, yaitu tentang Rasulullah SAW di masa remajanya, ya, menikah, kemudian Rasulullah di masa kecil dulu, ya, Rasulullah di masa kecil, kemudian Rasulullah menikah, kemudian Rasulullah di masa dewasanya, di mana Rasulullah SAW sudah membaktikan hidupnya, sudah ikut andil dalam pembangunan Mekah, dan kemudian memasuki masa kenabian. Insyaallah itu dibahas pada sesi yang kedua. Sesi yang pertama sebelum kenabian, kita akan membahas tentang Makkah dan bangsa Quraisy, dan kemudian tentang kelahiran dan nasab Nabi Muhammad SAW. Makkah dan Quraisy, kalau kita lihat pada gambar ini adalah kondisi Mekah pada saat sekarang. Jauh sebelum Rasulullah SAW lahir, ternyata sejarah Mekah dan Quraisy itu sangat luar biasa. Kita bisa menggalinya dari beberapa buku sejarah, dan kemudian itu menjadi salah satu wasilah atau salah satu tambahan untuk kita mengenal lebih dekat, ya, sosok Rasulullah SAW, bagaimana kondisi Mekah dan Quraisy, kemudian setelah itu bagaimana kemudian Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah. Kenapa kemudian Mekah dipilih menjadi tempat lahirnya Rasulullah SAW? Kenapa Quraisy kemudian dipilih menjadi kabilah yang melahirkan seorang tokoh, seorang nabi yang sangat luar biasa, nabi akhir zaman, di mana tidak ada nabi setelahnya, Khatimul Anbiya.
Kalau kita kemudian kembali kepada sejarah Mekah dan Quraisy, maka kita akan mendapatkan beberapa catatan sejarah yang ini kita ambil dari beberapa sumber yang insya Allah sangat valid, ya, bahwa Mekah dan Quraisy, ya, itu kita berawal dari tentang tentu ya Nabi kita, Nabi para bapak para Anbiya, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian melahirkan seorang anak namanya Nabi Ismail, di mana Nabi Ibrahim berasal dari Palestina, ya, kemudian meninggalkan Babilonia, ya, dari Babilonia kemudian meninggalkan daerah tersebut untuk mencari lahan baru dakwah, dan ternyata kemudian singgahlah di sebuah lahan yang gersang, di sebuah daerah yang gersang, yaitu yang nantinya menjadi salah satu Mekah, ya, nanti menjadi sebuah kota yang sangat luar biasa, yaitu kota Mekah. Nah, awalnya adalah Nabi Ismail alaihissalam, ya, ditinggalkan bersama istrinya Nabi Ibrahim atau ibundanya Nabi Ismail, Siti Hajar, dan kemudian di sanalah Nabi Ismail dan Siti Hajar memulai kehidupannya di sebuah gersang, di sebuah tanah yang gersang, tandus, yang tidak ada apapun di sana, hanya berupa gurun pasir. Tapi kemudian dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan air di sana, yaitu sumur yang nanti menjadi sumur Zam-Zam. Singkat cerita, kemudian Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya di situ tinggal, karena di situ ada sebuah mata air, yaitu mata air Zam-Zam. Maka kemudian lambat laun berdatanganlah beberapa kabilah, dan kemudian salah satu adalah kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini berasal dari kota Yaman, dari negeri Yaman, di mana ketika itu rajanya, ya, kemudian memerintahkan, ya, atau memisahkan beberapa keturunannya untuk berpencar, ya. Dan Jurhum adalah salah satu kabilah yang hidupnya selalu berpindah-pindah mencari tempat-tempat yang diantar adalah mencari sumber air. Dan ternyata kemudian Bani Jurhum ini bertemu dengan daerah yang ditinggali oleh Nabi Ismail dan Siti Hajar. Itulah kemudian kabilah Jurhum ini bersama Nabi Ismail alaihissalam tinggal di situ, dan bahkan kemudian mendirikan tempat tidur, ya, tenda dan seterusnya, yang kemudian Nabi Ismail tinggal di situ. Dan ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, ternyata kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan salah satu putrinya kepala kabilah Jurhum, dan melahirkan banyak keturunan. Dan sampai beberapa abad kemudian ternyata Bani Jurhum ini, kabilah Jurhum ini, ya, menguasai kota Mekah, ya. Setelah meninggalnya Nabi Ismail alaihissalam, ternyata Bani Jurhum kemudian menjadi penguasa di situ dan menguasai semua, ya, Mekah, ya, ketika itu. Bahkan keturunan dari Nabi Ismail pun tidak diberikan wewenang untuk dihormati, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk mengelola kota Mekah, ya, salah satu situ ada Ka'bah dan seterusnya. Dan kemudian beberapa abad berikutnya Bani Jurhum kemudian lama-kelamaan meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim, lalai dalam meneruskan ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga kemudian terjadilah kondisi Mekah ketika itu dalam kondisi yang sangat jauh dari norma-norma, sehingga kemudian terjadilah beberapa huru-hara, salah satunya ada terjadi perang, sehingga kemudian
ketika itu datanglah Bani Khuza'ah Al-Qahtani yang kemudian dibantu Bani Adnan merebut kepemimpinan Bani kabilah Jurhum di Mekah. Hingga setelah itu, karena kekalahan Bani Jurhum terusir dari kota Mekah. Kabilah Bani Jurhum kemudian terusir dari Mekah. Tapi kemudian karena kekalahan itu, Bani Jurhum kemudian menyimpan dendam dengan menimbun semua harta dan senjata perangnya dan juga menimbun sumur Zam-Zam. Hingga kemudian pada saat itu sumur Zam-Zam tertutup hingga berabad-abad lamanya sampai nanti ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bani Jurhum meninggalkan Mekah dan kembali ke Yaman. Setelah itu kabilah Bani Khuza'ah memimpin menguasai kota Mekah, termasuk mengelola Ka'bah dan seterusnya. Dan kemudian ternyata Bani Khuza'ah ini memonopoli kondisi atau memonopoli kota Mekah. Semua keturunan Bani Khuza'ah lah yang berhak untuk mengelola kota Mekah dan mengusir dan tidak memperkenankan kabilah manapun untuk ikut campur tangan dalam mengelola kota Mekah. Hingga kemudian salah satu pemimpinnya yang bernama Amir bin Luhai, dialah salah satu tokoh yang terkenal di Bani Khuza'ah yang juga menjadi awal cikal bakalnya penyembahan berhala. Amir bin Luhai salah satu pemimpin Bani Khuza'ah yang kemudian membawa berhala dari negeri Syam untuk dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah tetapi melalui berhala. Inilah awal kesesatan bangsa Arab ketika itu. Mereka menyembah berhala karena apa yang telah diajarkan oleh Amir bin Luhai, salah satu pemimpin dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah kemudian menguasai kota Mekah kurang lebih selama 3 abad lamanya. Dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya, di masa Quraisy kemudian sudah cikal bakal Quraisy, ya, ada salah satu keturunan dari Quraisy yang kemudian bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab adalah salah satu garis keturunan dari Rasulullah SAW, ya, kakek buyutnya Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang sangat pandai, seorang tokoh yang kemudian memiliki visioner, yang memiliki kepemimpinan yang bagus, hingga kemudian pada masanya ketika itu Khuza'ah masih memimpin, Qusay berhasil mendekati pemimpin Khuza'ah dan bahkan kemudian menikah dengan salah satu putrinya yang bernama Huba, salah satu putri dari penguasa pemimpin kabilah Khuza'ah. Dan setelah meninggalnya pemimpin Bani Khuza'ah ini, kemudian kekuasaan pemimpin Khuza'ah ini kemudian jatuh kepada putrinya, yang otomatis kemudian Qusay bin Kilab lah yang kemudian menjadi pewaris dari kepemimpinan Bani Khuza'ah yang ketika itu menguasai kota Mekah. Maka setelah itu kemudian Qusay bin Kilab dengan kepemimpinannya berhasil kembali menjadikan kota Mekah menjadi kota yang berkembang dan kemudian mengembalikan Quraisy menjadi penguasa di kota Mekah ketika itu. Ada beberapa wewenang, ya, yang kemudian dikuasai oleh Qusay bin Kilab ketika itu sebagai penerus dari
kabilah sebelumnya, yaitu kabilah Bani Khuza'ah. Di antara adalah yang pertama adalah Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah sebuah tempat ya, seperti ini. Ini adalah Darun Nadwah dulunya ya. Sekarang seperti ini bangunannya. Ya, Darun Nadwah adalah tempat. Beberapa bentuk kekuasaan atau wewenang yang dipegang oleh Qusay bin Kilab pada saat itu sebagai pelanjut dari kepemimpinan Bani Khuza'ah. Setelah meninggalnya pemimpin kabilah Bani Khuza'ah, maka kemudian pemimpinan diserahkan kepada Qusay bin Kilab. Ini adalah beberapa wewenang yang dipegang oleh Qusay bin Kilab. Yang pertama adalah Darun Nadwah, yaitu sebuah majelis tempat permusyawaratan orang-orang Quraisy ya. Ini adalah tempat bermusyawarahnya tokoh-tokoh untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi di bangsa Quraisy. Kemudian yang kedua adalah Al-Liwa. Al-Liwa adalah panji peperangan atau bendera ya, bendera peperangan, yang ini adalah salah satu kebanggaan bangsa Quraisy. Siapa yang kemudian memegang panji bendera ini, maka dia adalah orang yang sangat dihormati. Kemudian yang ketiga adalah hijabah, kunci Ka'bah. Kemudian yang keempat siqayah atau memberi minum jamaah haji. Salah satu bentuk kedermawanan bangsa Quraisy ya, bangsa Arab ketika itu, mereka adalah sangat royal sekali dalam menjamu para tamu, terutama mereka adalah yang sedang melaksanakan jamaah haji. Maka di sini namanya adalah siqayah atau memberi minum para jamaah haji. Kemudian yang kelima adalah rifadah ya, memberi makan jamaah haji. Ini adalah salah satu kedermawanan bangsa Arab ketika itu. Ini salah satu sifat positif yang dimiliki oleh bangsa Arab ya. Dan kemudian salah satu adalah Quraisy. Kenapa kemudian Quraisy sangat dihormati? Karena mereka lah yang kemudian mengendalikan ini semua, yang diawali dari Qusay bin Kilab ya, setelah jatuhnya kepemimpinan kabilah Bani Khuza'ah kepada Qusay bin Kilab. Kemudian sepeninggalnya Qusay bin Kilab ya, ternyata kemudian Qusay bin Kilab ini setelah meninggal, maka kemudian kekuasaan itu semua yang tadi 5 ya, yang pertama rifadah, kemudian liwa, darun nadwa, siqayah dan rifadah, maka kemudian diwariskan kepada anaknya ya, antara Abduddar dan Abdu Manaf. Nah, kemudian ternyata terjadi konflik antara keturunan dari Abduddar dan Abdu Manaf ya. Mereka saling memperebutkan kekuasaan wewenang tersebut hingga kemudian terjadi hampir peperangan, tetapi ada yang mendamaikan, yang kemudian ada sebuah perjanjian Al-Mutaibin ya, perjanjian damai, pembagian kekuasaan, maka terbagi menjadi 2. Bani Abduddar mereka mengendalikan kekuasaan Darun Nadwah, kemudian liwa yang panji perang, kemudian hijabah kunci Ka'bah. Kemudian Bani Abdu Manaf ini kemudian memegang kendali kekuasaan siqayah dan rifadah, memberi minum jamaah haji dan memberi makan jamaah haji. Nah, kemudian kita masuk kepada nasab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadis ya yang nanti akan saya bacakan ya, mungkin sebagai penguat ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul manusia pilihan dari keturunan dari nasab yang sangat sempurna ya, nasab yang sangat bersih ya, dari kabilah terbaik, dari rumah terbaik, dari keluarga terbaik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini adalah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini sampai kepada Adnan saja, karena setelah Adnan ini terjadi ikhtilaf ya, banyak perbedaan pendapat ya. Ini wilayah yang kita tidak bisa memastikan ya benar atau tidaknya. Tetapi kemudian dipastikan bahwa nasab Rasulullah SAW ini sampai kepada nasabnya Nabi Ismail alaihissalam
anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasulullah SAW adalah garis keturunannya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bahkan kemudian Imam Malik memakruhkan menyebut nasab beliau setelah Adnan. Ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada kakak dan ayah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai tambahan atau sebagai sarana untuk kita meyakinkan ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sejarahnya ya, kakek buyutnya ini luar biasa ya. Kita awali dari Hashim ya. Tadi kita di sini ya sampai Adnan, tapi kita membahas lebih dekat yaitu sampai kepada Hashim. Dari Hashim, Hashim adalah salah satu kakek buyut Rasulullah SAW ya, setelah tadi Abdul Manaf ya sebagai yang diberikan kekuasaan oleh Qusay ya, mewariskan kekuasaan dari Qusay bin Kilab ya, yaitu berupa memegang Rifada dan Sikoyah. Maka setelah Abdul Manaf meninggal ya, jatuh kepada anaknya ya, yaitu Hashim. Ini Hashim kemudian menguasai Rifadah dan Sikoyah dari Bani Abdul Manaf untuk jamaah haji ya. Jadi ini adalah keturunannya Abdul Manaf ya, Hashim ini. Di Abdul Manaf ini punya kalau kita lihat di sini ya, silsilah Rasulullah SAW. Di sini kita lihat ya, Qusay ya punya anak Abdul Manaf, Abdul Dar, Abdul Uzza dan Abad. Yang diberikan kekuasaan, yang mewariskan kekuasaan Qusay adalah Abdul Manaf dan Abdul Dar. Abdul Dar menguasai Al-Liwa, kemudian Hijabah dan Darun Najwa. Abdul Manaf ya diberikan kekuasaan Rifadah dan Sikoyah. Nah, setelah Abdul Manaf meninggal, maka jatuh kepada ya, warisan kekuasaannya diserahkan kepada Hashim ya, meneruskan dari kekuasaannya Abdul Manaf, yaitu Sikoyah dan Rifadah. Nah, kemudian salah satu anaknya Abdul Manaf juga ada Al-Muttalib. Nanti di sini Al-Muttalib dengan Abdul Muttalib ini ada hubungannya ya. Maka Abdul Muttalib ini bukan nama asli ya. Abdul Muttalib ini diambil dari nama Al-Muttalib di sini ya. Nanti kita akan Ustaz nanti jelaskan secara singkat Abdul Muttalib dan Muttalib hubungannya. Nah, kemudian ya Abdul Muttalib ya, ini kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pengganti Hashim dan Muttalib. Setelah Hashim ya meneruskan dari Qusay bin Kilab, maka kemudian Hashim pun meninggal, maka diserahkan kepada saudaranya yaitu Al-Muttalib ya. Nah, ini Al-Muttalib ini adalah pamannya Abdul Muttalib. Hashim punya anak nanti namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya adalah ya, Abdul Muttalib ini nama aslinya adalah Syaibah. Ketika Hashim meninggal ya, salah satu kebiasaan bangsa Quraisy ya, mereka berdagang ya. Hashim ini kemudian di masa hidupnya dia sering berdagang ke negeri Syam, dan untuk nyampe ke negeri Syam melewati kota Madinah. Ketika singgah di Madinah, Hashim menikah dengan salah satu gadis dari Madinah, menikah di sana dan kemudian punya anak namanya Syaibah. Tapi ketika meninggal ini Hashim ya, paman saudara-saudaranya tidak mengetahui kalau Hashim punya anak di Madinah. Lalu setelah kemudian Hashim meninggal ya, kemudian Al-Muttalib ini pamannya Abdul Muttalib ya, atau nama Abdul Muttalib adalah Syaibah ya. Nah, kemudian Al-Muttalib ya meneruskan kekuasaannya di Mekah ya, sebagai Rifadah dan Sikoyah, dan kemudian mengetahui tentang seorang anak yang berada di Madinah namanya Syaibah. Singkat cerita, kemudian Muttalib yang datang ke Madinah dan hendak menjemput ya, mengajak anaknya Hashim ini yang bernama Syaibah untuk dibawa ke Mekah ya, dibawa ke Mekah, karena anaknya ini kemudian dilihatnya sangat kasihan sekali karena bapaknya sudah meninggal ya, yaitu Hashim ini sudah meninggal, tetapi kemudian tinggal sama ibunya
ya, kemudian anak ini terlantar, seperti terlantar, ya tidak terurus karena ibunya tidak memiliki kekayaan yang cukup. Kemudian dibawa oleh Abdul Muthalib ke Mekah, dan ternyata di perjalanan, ya, sejarah kenapa kemudian Syaibah ini namanya menjadi Abdul Muthalib, ya, karena ketika itu Al-Muthalib pamannya Syaibah, ya, membonceng Syaibah ini di belakang kudanya, sehingga orang-orang mengira bahwasanya Syaibah ini adalah budaknya Muthalib. Dalam bahasa Arab budak, ya, itu Abdun, sehingga kemudian orang-orang memanggil Syaibah dengan Abdul Muthalib, karena ketika itu disangkanya adalah budaknya Al-Muthalib. Ternyata Abdul Muthalib adalah Syaibah, ya, nama aslinya adalah Syaibah, yang kemudian dia adalah anaknya Hashim, salah satu tokoh yang sangat dihormati, ya, dari garis keturunan kakak buyutnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian singkat cerita, ya, Muthalib pun meninggal, maka semua, ya, kekuasaannya ketika itu diwariskan kepada Abdul Muthalib. Ya, sempat terjadi konflik ketika itu dengan Naufal bin Abdul Manaf, ya, ini berarti saudaranya Hashim, ya, yang kemudian menginginkan kekuasaan, ya, tapi kemudian akhirnya singkat cerita Abdul Muthalib yang berhasil menguasai, menjadi pemimpin di kota Mekah ketika itu. Dan kemudian ditambah lagi Abdul Muthalib lah yang kemudian menemukan Zam-Zam yang telah terkubur lamanya melalui mimpi, ya. Allah menunjuk, ya, Abdul Muthalib untuk menemukan kembali air Zam-Zam, dan menemukan di situ banyak harta dan rampasan perang banyak harta dan senjata perang yang pernah ditimbun oleh Bani Jurhum, yang sudah Ustaz sampaikan di awal-awal tadi, ya. Kemudian setelah itu, ya, Mekah menjadi bertambah pesat di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib. Sehingga Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, adalah orang yang sangat dimuliakan, orang yang sangat dihormati. Dan kemudian Abdul Muthalib, ya, singkat cerita menikah dan punya anak, ya, banyak, ya. Ketika itu Abdul Muthalib pernah, ya, pada masanya Abdul Muthalib tidak memiliki anak sampai beberapa tahun lamanya, hingga kemudian dia bernazar, ya, kalau dia punya anak laki-laki banyak, maka salah satunya akan dikurbankan. Dan ternyata singkat cerita, ya, kesampaian, ya, dan kemudian dia melaksanakan nazarnya untuk menyembelih salah satu anaknya. Ternyata dalam pilihannya Abdullah lah yang terpilih, sehingga kemudian, ya, Abdullah ini Rasulullah kemudian, ya, dalam sebuah hadis dikatakan, aku adalah anak dua orang yang disembelih, ana ibnu Zabihain, ya, aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Yang pertama adalah Nabi Ismail, yang kedua adalah bapaknya, yaitu Abdullah. Abdullah pernah, ya, ingin dijadikan disembelih untuk melaksanakan nazar Abdul Muthalib, yang kemudian diganti dengan 100 ekor unta, ya. Nah, itu adalah beberapa singkat, ya, silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemudian dari Abdullah dan Aminah, ya, ibundanya bernama Aminah, bapaknya bernama Abdullah. Secara garis keturunan kita lihat di sini, ya. Ternyata kemudian garis keturunannya Aminah, ya, Abdullah itu bertemu dengan Rasulullah, ya, dengan kakek buyutnya Rasulullah SAW, ya. Di sini Abdullah, ya, anaknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anaknya Hashim, Hashim anaknya Abdul Manaf, Abdul Manaf anaknya Qusay, Qusay anaknya Kilab. Kemudian dari sini Aminah anaknya, ya, ibunda Rasulullah Aminah, anaknya Wahab, Wahab anaknya Abdul Manaf, Abdul Manaf anaknya Zuhrah, Zuhrah anaknya Kilab, Kilab anaknya Murrah, ya. Kita bisa lihat di sini, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Walid bin Fir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya, bertemu di Murrah di sini, ya. Ini Aminah dan Abdullah, ya. Baik, itulah pertemuan kita hari ini, ya, sesi pertama dari masa sebelum kenabian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini, ya, pembahasan sirah nabawiyah bab kedua edisi pertama. Kita sambung minggu depan edisi kedua, masa sebelum kenabian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.